dari kelompok 5. Saya Iya. sendiri Putri Anggraini, ada rekan saya Salsa Najwa, ada rekan saya juga Lili, Iya. ada rekan saya juga Oday. Iya. Jadi pertanyaan pertama itu terkait dengan profil umum Bapak. Nah, jika boleh tahu, Bapak ini sekarangnya pekerjaannya apa dan jabatannya apa? Saya pekerjaannya dosen di FIB, ya FIB Unila. Jabatan dosen ya, jabatannya ya golongannya 3D, lektor 3D gitu. Jika boleh tahu lagi Bapak, ada berapa sih anggota keluarga Bapak yang ditanggung sekarang sama Bapak? Yang ditanggung kalau istri 1, anak 2 gitu. Ya, jadi 3 ya Bapak. Ya. Kalau untuk riwayat penyakit Bapak ada punya riwayat penyakit? Saya punya hipertensi, punya diabetes, ya itu yang memang perlu penanganan ekstra ya, jadi harus kontrol terus. Ya. Kalau untuk gaji seorang dosen nih Bapak, kira-kira tuh berapa, dan dari gaji tersebut apakah Bapak kalau misalkan punya asuransi itu preminya berapa yang Bapak akan sanggup bayar? Iya, jadi kalau saya kalau gaji ya, kalian bisa lihat sendiri, ada di YouTube, ada di mana-mana golongan saya 3D. Nah itu lihat aja berapa gaji saya. Dok, pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan resiko Pak yang dikhawatirkan oleh Bapak. Yang pertama itu resiko apa yang dikhawatirkan oleh Bapak saat ini, misalnya kayak kesehatan, atau kecelakaan, atau bahkan biaya sekolah anak, atau kehilangan aset seperti itu. Kalau resiko yang saya alami ya pasti resiko kematian saya sendiri. Tapi dengan saya tahu saya punya penyakit hipertensi dan diabetes, dan saya juga ditanggung oleh BPJS, artinya resiko itu bisa saya minimalisir. Artinya saya harus penyakit yang saya derita terkontrol gitu loh. Nah kalau resiko anak, resiko apa ya, itu semua resiko yang nggak mungkin kita hindari. Jadi apapun resikonya ya kita harus hadapi. Jadi berkaitan dengan penghasilan nanti ya alhamdulillah sih kalau lihat catatan mah ya pendapatan saya segitu, apa yang ada yang informasi itu. Tapi ya alhamdulillah syukur ya semuanya bisa dipenuhi gitu loh. Intinya mah itu. Gitu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki aset yang perlu diasuransikan? Misalnya kayak kendaraan atau rumah? Dulu kalau waktu masih awal-awal punya kendaraan baru ya memang saya asuransikan, tapi nggak lama, 2 tahun aja. Ya tapi setelah yang lewat 2 tahun saya pikir udahlah cukup lah, karena kan asuransi itu juga memerlukan biaya ya, artinya biaya ekstra. Selanjutnya ya Pak ya, tentang proteksi yang telah dimiliki. Apakah Bapak sudah memiliki asuransi sebelumnya? Jika iya, seberapa puas Bapak tentang manfaatnya? Jadi gini, saya pernah menggunakan asuransi. Terus terang saya saat ini tidak puas. Karena yang terjadi awal-awal saya ikut asuransi itu asuransi pemerintah, yang saya pikir nggak bakal pilot. Ya jadi bayangkan Anda pikir lah asuransi pemerintah kan harusnya nggak mungkin pilot. Ternyata pilot. Saya di situ kecewa sekali. Jadi akhirnya saya nggak mau ikut asuransi. Nah yang terjadi apa? Mertua saya itu bikinkan asuransi buat anak saya. Padahal saya sudah tidak mau asuransi lagi karena sudah merasa kecewa gitu, seperti itu. Jadi dan kekecewaan itu luar biasa. Kenapa? Karena punyanya pemerintah kok bisa pilot itu loh. Ya, saya nggak mau sebutkan asuransinya apa, ya silahkanlah Anda lihat asuransi yang pemerintah yang pilot itu apa. Nah, jadi saya kecewanya kan harusnya itu sudah selesai masa saya membayar asuransi, sudah berhenti. Jadi saya hanya menikmati hasil dari minimal tuh yang saya asuransikan juga anak saya. Jadi ya paling nggak buat jajan anak saya lah, istilahnya seperti itu. Tapi dampaknya itu direstruktur lagi, direschedule lagi dan sebagainya. Saya sih nggak respect lah dengan namanya asuransi apapun. Ya terserah kalau waktu mobil, karena dulu saya juga di kantor juga ngurusin asuransinya, karena kan kredit. Ya jadi mobil itu harus diasuransikan, mobil-mobil yang dikreditkan itu. Nah itu memang kalau ada musibah itu cepat, karena saya pakai yang dana pihak ketiga itu, sehingga apa yang terjadi bisa segera di cover. Nah tapi kalau untuk saya secara pribadi, saya sudah
tidak respect lagi. Pun kalau misalnya juga ngurus yang lain lagi ya, kalau berkaitan dengan kantor sih bukan saya pribadi yang bayar, kan orang lain yang bayar, tapi ya tergantung kebutuhannya gitu loh. Tapi selama ini bagi saya asuransi itu ya kita lihat kredibilitasnya lah. Baik, ke pertanyaan selanjutnya itu terkait preferensi produk. Bapak tuh lebih menyukai premi murah dengan manfaat standar atau premi lebih tinggi dengan manfaat lengkap? Gini ya, berkaitan tadi saya bilang dari asuransinya udah nggak respect saya. Jadi mau cerita produknya apa, udah nggak respect lagi dengan produk-produk, mau asuransinya mau bayarnya mahal apa dan sebagainya. Saya udah nggak mikirin lagi. Jadi udah nggak berpikir bahwa apa tadi mau bayarnya di apa segala macam. Udah nggak tertarik yang namanya asuransi, udah nggak tertarik. Jujur aja nih kalau ditanya beneran. Pertanyaan selanjutnya itu Bapak dulu menggunakan asuransi jangka panjang 10 sampai 20 tahun atau jangka pendek 1 sampai 5 tahun? Jangka panjang saya itu, makanya jangka panjang saya rasanya merasa dibohongi gitu loh. Kalau jangka pendek sih oke lah, tapi karena yang saya lakukan tuh jangka panjang. Artinya kan jangka panjang kita menyisihkan uang yang kalau uang itu kita kumpulin secara manual harian biasa, hasilnya jauh lebih besar. Nggak ada potongan, karena begitu kita mau klaim, kadang-kadang klaim itu nggak segampang itu gitu kenyataan. Jadi orang yang menawarkan saya asuransi, si orangnya sendiri, dia belum tentu kalau ngomongnya mah luar biasa, indah banget, semuanya tuh indah banget. Kenyataannya enggak. Jadi ya saya sih tidak merasa punya manfaat ya setelah saya rasakan menggunakan asuransi. Mendingan saya nabung sendiri, akhirnya malah saya punya sendiri tabungan yang akhirnya ya manfaatnya bisa saya pakai. Dan juga kita sendiri secara asuransi kesehatan udah ada BPJS itu sangat membantu saya sekali. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya tentang ekspektasi. Ya, tadi Bapak menyampaikan bahwa yang bermanfaat, yang mendapatkan manfaat itu adalah ibunda dari Pak Nuria. Yang mendapatkan manfaat itu adalah ibunda dari Pak Nuria. Ibunda? Ya. Kok ibunda? Yang umroh tadi Pak. Oh iya, orang tua saya, mertua saya. Ya. Dan pertanyaan adalah, kalau Pak Dia sendiri pernah nggak sih mendapatkan merasakan manfaat yang paling penting buat Pak Dia dari asuransi? Ya. Lah itu tadi saya nggak pernah dapat tuh, boro-boro saya dapat manfaat. Bukan manfaat yang saya terima, kerugian saya terima. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak membutuhkan pengelolaan investasi sekalian unit link? Investasi unit link itu gini loh, ya mungkin saya melakukan investasi nggak hanya dari tabungan saja, mungkin yang lain-lain, entah itu ke reksadana atau saham dan sebagainya. Ya karena keterbatasan biaya saya juga nggak mungkin banyak saving lah, artinya ya yang ada lah yang bisa punya. Jadi saya juga nggak terlalu orangnya yang main gambling apa enggak, saya nggak begitu, orangnya nggak suka. Jadi yang pasti-pasti aja. Misalnya kalau ikut obligasi, nah itu udah jelas misalnya, atau apa yang artinya yang bisa kita rasakan tuh yang memang semuanya tuh jelas. Baik Pak, sebagai pertanyaan penutup, iya. Ada nggak sih fitur ideal yang diharapkan Bapak dari sebuah polis asuransi? Bagi saya polis asuransi memang kalau orang secara luaran itu bagus, silahkan ya. Banyak teman saya, rekan-rekan saya kerja di asuransi ya, karena memang asuransi menjanjikan dulu ya, tapi sekarang nggak mudah. Jadi bagi saya sih asuransi itu ya pilihan ya. Jadi silahkan Anda memilih asuransi, apalagi kan kalian belajar asuransi kan pengennya Bu Nini mendapatkan informasi asuransi itu penting dan sebagainya, harapannya begitu. Tapi ekspektasi nggak semua dosen seperti saya diharapkan nggak menyatakan saya setuju dengan asuransi. Saya sangat tidak setuju dengan asuransi. Itu sangat tidak menyamankan saya gitu loh. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Oh kok terakhir terus? Ini terakhir. Ya nggak apa-apa. Apakah Bapak bersedia menerima rekomendasi asuransi dari kami? Saya nggak bersedia. Jadi karena saya tahu manfaatnya, saya tahu kenyataannya, saya sangat dengan rendah hati saya menolak, terus terang aja. Karena saya tahu pernah terjadi, pernah yang asuransi saya rasakan tidak memberikan dampak bagi saya, malah kerugian bagi yang saya dapatkan gitu loh. Jadi bagi saya ya saya tidak
merasa nyaman dengan asuransi, itu aja. Mohon maaf sebelumnya seperti itu. Itu. Mungkin sekian nih Pak wawancara. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu. Sama-sama, terima kasih kembali. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang tidak menyamankan atau menyinggung perasaan. Kami Ya, juga saya- sama-sama, Pak. Iya, iya.